Jerman, Inggris makin pede menatap final Euro 2021. Banyak yang menyangsingkan peluang Inggris melaju jauh di pentas Euro 2021 kali ini. Namun kemenangan atas Jerman pada laga 16 besar membuat keraguan publik terhadap mereka perlahan sirna. Inggris keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 saat bertemu Jerman di Stadion Wembley. Raheem Sterling dan Harry Kane jadi penentu kemenangan lewat golnya yang tercipta pada 15 menit akhir pertandingan. Hasil tersebut mendekatkan mereka dengan babak final yang nantinya akan digelar di Stadion Wembley. Peluangnya cukup besar, mengingat The Three Lions bakal bertemu dengan tim kuda hitam yakni Ukraina di babak perempat final nanti. Kemenangan ini memudarkan keraguan publik terhadap kans Inggris untuk menjuarai Euro 2021. Malum The Three Lions tampil kurang meyakinkan kendati mampu keluar sebagai pemimpin dari grup D. Harry Kane akhirnya pecah telur. Harry Kane akhirnya mencetakkan gol pertamanya di Euro 2021. Dia jadi salah satu pahlawan kemenangan Inggris atas Jerman di Euro 2021. Inggris menundukkan Jerman dengan skor 2-0 dalam duel babak 16 besar Euro kali ini. Dan duel di Wembley Stadium kali ini dirayakan langsung oleh pesta fans Inggris. Pertandingan terkunci alot antara dua tim top sama kuat, sampai akhirnya Raheem Sterling membuka keunggulan di menit ke-75. Setelah itu, giliran Harry Kane yang mencetakkan gol pertamanya di Euro 2021 kali ini, sekaligus mengunci kemenangan Inggris dengan skor 2-0. Satu gol Harry Kane untuk Inggris membuatnya menyamai rekor dari Wayne Rooney, perihal kontribusi gol untuk Inggris di turnamen mayor. Dia sudah mencetakkan total 7 gol. Dan total Harry Kane telah mencetakkan 30 gol untuk Inggris era Gareth Southgate. Alexander Zinchenko jadi pahlawan timnas Ukraina. Laga terakhir babak 16 besar Euro 2021 yang mempertemukan Swedia dengan Ukraina berlangsung seru. Setelah bertarung selama 120 menit, Ukraina berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. Diketahui kedudukan imbang 1-1 sudah tercipta sebelum babak pertama usai. Ukraina unggul terlebih dahulu lewat gol dari Alexander Zinchenko. Sementara Swedia membalas melalui aksi dari Emil Forsberg. Skor 1-1 bertahan sampai waktu normal berakhir. Dan aroma drama adu penalti tercium sangat pekat dalam babak perpanjangan waktu. Dan pada masa injury time perpanjangan waktu, Ukraina memanfaatkan kelengahan Swedia dan berhasil menciptakan gol lewat Artem Dovbyk. Gol penentu kemenangan Ukraina tidak bisa lepas dari jasa Zinchenko yang membantu Dovbyk lewat sumbangan asisnya. Dan lewat satu gol dan juga satu asisnya, tak heran kalau Zinchenko dinyatakan sebagai man of the match pada pertandingan antara Swedia yang berhadapan dengan Ukraina tersebut. Frank de Boer resmi mundur dari timnas Belanda. Kabar mengejutkan datang dari timnas Belanda. Pada Selasa malam, Federasi Sepak Bola Belanda yakni KNVB resmi mengumumkan pengunduran diri dari Frank de Boer. Dalam keterangan resminya, KNVB menuliskan bahwa de Boer mundur karena gagal membawa Deoren melaju ke perempat final Euro 2021. Padahal perempat final Euro merupakan target yang dibebankan KNVB kepada Frank de Boer. Frank de Boer dipercaya menangani Deoren pada September 2020 yang lalu. Ketika itu de Boer ditunjuk sebagai suksesor bagi Ronald Koeman yang memutuskan untuk pindah menangani Barcelona. Penunjukan Frank de Boer memang sempat menjadi kontroversi. Pasalnya de Boer tak dianggap sebagai sosok yang tepat untuk meneruskan kejayaan Deoren di bawah komando Ronald Koeman. De Boer memiliki rekor yang cukup baik. Ia berhasil mempersembahkan 8 kemenangan dan cuma 3 kali kalah dari total 15 pertandingan meski sempat gagal memetik kemenangan dalam 4 laga pertamanya. Batal ke Barcelona, Fernandinho perpanjang kontrak di Manchester City. Masa depan Fernandinho memang sempat menjadi bahan pembicaraan karena kontrak sang gelandang di Manchester City akan berakhir pada akhir bulan ini. Beredar kabar bahwa Barcelona tertarik untuk meminang sang gelandang. Mereka disebut ingin memboyong pemain Brasil itu ke Camp Nou pada bursa transfer musim panas ini. Namun asa itu resmi buyar karena Fernandinho memperpanjang kontraknya di Manchester City. Fernandinho menyebutkan bahwa seluruh ambisinya masih belum usai di Manchester City, yang dikabarkan masih ingin meraih banyak hal sehingga ia memutuskan untuk bertahan di Manchester City. Inter Milan semakin optimis bisa daratkan bek milik Arsenal.
bakal kehilangan sosok penting di sektor bek sayap kanan dengan hengkangnya Achraf Hakimi ke PSG. Inter Milan memang langsung bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini untuk mencari calon penggantinya. Meskipun kepindahan dari Achraf Hakimi belum resmi diumumkan, tetapi ini Nerazzurri sudah menetapkan pemain yang mereka ingin dapatkan, ya adalah Hector Bellerin dari Arsenal. Bellerin yang dikenal memiliki kecepatan serta cukup bagus dalam membantu serangan, dinilai akan cocok dengan format 3 back yang juga diterapkan oleh pelatih baru mereka yakni Simone Inzaghi. Namun tetap ada kekhawatiran dari Nerazzurri mengenai kemampuan mereka untuk bisa mendapatkan Hector Bellerin, karena mereka praktis hanya bisa menawarkan metode peminjaman beserta opsi pembelian. Rasa cemas dari pihak Inter Milan tersebut tampaknya ternyata kini berubah menjadi rasa optimis. Terlebih setelah menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Arsenal ternyata terbuka untuk melepas Bellerin dengan status peminjaman. Inter sendiri disebut mengajukan tawaran peminjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen sebesar 347 miliar rupiah kepada Arsenal. Liverpool ingin jual Xherdan Shaqiri. Xherdan Shaqiri diboyong raksasa Liga Inggris pada tahun 2018 yang lalu dari Stoke City. Pemain internasional Swiss itu sangat diharapkan bisa memberikan kekuatan di lini depan, andai salah satu dari trio lini serang mereka mengalami absen. Sayangnya ketika diberi kesempatan tampil, ia malah gagal menampilkan permainan terbaiknya untuk Liverpool. Meskipun minim bermain, namun pengalaman Xherdan Shaqiri masih dibutuhkan oleh negaranya, dan ia pun masuk ke dalam skuad final timnas Swiss di Euro 2021. Menariknya, lewat kontribusinya ia berhasil membawa tim nasional Swiss ke perempat final Euro 2021. Walau di Piala Eropa ia berhasil tampil mengesankan dengan mencetakkan 2 gol dan menyumbangkan 1 assist dari total 4 penampilan, tetapi Liverpool sepertinya tetap ingin mau melepasnya di bursa transfer musim panas ini. Seperti yang diberitakan oleh Liverpool Echo, klub sepak bola asal Merseyside itu bakal menjualnya. Dan dalam laporan tersebut dijelaskan mereka mematok harga sebesar 13 juta pound atau sekitar 261 miliar rupiah untuk Xherdan Shaqiri. Arsenal incar Nuno Tavares dari Benfica. Arsenal diberitakan kini sibuk mengincar seorang bek kiri sebagai pelapis dari Kieran Tierney. Pemain asal Skotlandia itu memang sudah menyepakati perpanjangan kontrak selama 5 tahun. Namun permasalahan cedera dan kebugaran sering menghambat Tierney dan timnya dalam periode penting pada musim yang lalu. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Arsenal saat ini mengincar Nuno Tavares dari Benfica sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Pemain asal Portugal itu baru berusia 21 tahun dan masuk ke dalam skuad senior Benfica pada tahun 2019 yang lalu. Tavares juga masuk ke dalam skuad timnas Portugal U21 pada tahun yang sama ketika ia menjalani debut di tingkat klubnya. Jarang dimainkan, Kolarov tetap akan dipertahankan oleh Inter Milan. Diboyong dari AS Roma pada tahun 2020 yang lalu, Alexander Kolarov sempat disiapkan sebagai pemain senior yang bisa memberikan peran penting bagi Inter Milan pada musim yang lalu. Memang ini Nerazzurri terbukti sukses bisa meraih gelar Scudetto, tetapi Kolarov sendiri bisa dibilang tidak memiliki peran terlalu besar, karena pemain asal Serbia tersebut ternyata hanya tampil sebanyak 11 kali di semua kompetisi. Akan tetapi meskipun bisa dibilang tidak terlalu bersinar, Kolarov ternyata akan tetap dipertahankan oleh Inter Milan. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, bek kiri tersebut akan segera menandatangani perpanjangan kontrak yang baru hingga tahun 2022 nanti, karena sejatinya masa baktinya akan berakhir pada musim panas ini. Belum jelas alasan utama Inter Milan memutuskan untuk memperpanjang kontrak Kolarov, tetapi bisa jadi sang pemain masih dinilai bisa berkontribusi oleh pelatih baru mereka. Memang pada musim yang lalu, Kolarov bisa dibilang sulit untuk tampil maksimal karena lebih sering bermain sebagai posisi bek tengah. Sementara sejatinya dia memang terkenal cukup efektif sebagai seorang bek sayap kiri. Jose Mourinho bajak Edinson Cavani dari Manchester United. Diketahui Mourinho kini dipercaya menangani AS Roma mulai musim 2021-2022. Jose Mourinho dilaporkan ingin memperkuat timnya dan ia ingin mendatangkan beberapa pemain baru untuk memperkuat lini serang mereka.
Kalsiumer 1 mengklaim bahwa Mourinho mengarahkan radarnya ke Manchester United. Ia ingin membajak Edinson Cavani dari setan merah. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho memproyeksikan Cavani sebagai pengganti dari Edin Dzeko. Penyerang timnas Bosnia itu dilaporkan tengah ambil ancang-ancang untuk pergi dari AS Roma. Ia diincar beberapa klub top Eropa saat ini. Dan jika Edin Dzeko jadi pindah, AS Roma butuh striker yang baru. Dan Jose Mourinho menilai Cavani punya profil yang tepat untuk menjadi pengganti bagi Edin Dzeko. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tausport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, ciao.